Pemirsa Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu sore 23 September 2023. Tentunya kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Udran dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, hujan deras disertai angin kencang terjadi di Dusun 1 dan 2 Desa Marindal 2 Kecamatan Patumbak. Selain itu, bencana tanah longsor juga terjadi di Dusun 5 Tebing, Ganjang, Desa Durin Tonggal, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang. Sejumlah rumah warga rusak akibat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi kemarin sore. Kepala Pelaksana BPBD Deli Serdang, Amos F. Karo mengatakan 2 lokasi terdampak angin kencang berada di Kecamatan Patumbak dan Pancur Batu. Sekitar pukul 15 terjadi hujan disertai angin kencang di Kecamatan Patumbak menyebabkan atap rumah warga berterbangan. Satu rumah mengalami rusak berat hingga pemilik rumah harus mengungsi ke rumah keluarga yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut, namun pihak desa dan kecamatan pun sudah menyerahkan bantuan beras dan mie instan kepada warga yang terdampak. Selain itu, longsor juga terjadi di Dusun 5 Tebing Ganjang, Desa Durin Tonggal, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang, menyebabkan 2 unit rumah warga rusak di bagian dapur. BPBD dibantu masyarakat dan aparat desa sudah melakukan gotong royong untuk membersihkan sebagian tanah longsor yang menutupi akses jalan menuju ke Deli Tua secara manual. Saat ini jalan sudah dapat dilalui roda 2 dan roda 4 dengan sistem buka tutup. Apabila tidak segera ditanggulangi, akan terjadi longsor susulan yang berdampak tertimbunnya rumah warga dan akses jalan tertutup. Sebanyak 4 titik terjadi longsor di Madinah hingga menutup ruas badan jalan penghubung 2 desa hingga terancam terisolir. Selama 3 hari berturut-turut, hujan masih mengguyur wilayah Kabupaten Mandailing Natal hingga berpotensi menjadikan kondisi tanah di perbukitan menjadi labil. Atas kejadian ini mengakibatkan 4 titik longsor menutupi ruas badan jalan penghubung antara Desa Singengu dengan Desa Pasar Gunung tidak bisa dilalui. Akibat peristiwa ini, 4 desa terancam terisolir di Kecamatan Kota Nopan, Mandailing Natal. Sementara pengendara roda 2 memaksa diri untuk melintas dari longsoran dan harus ekstra hati-hati, sementara kendaraan roda 4 tidak bisa melintas. Dari peristiwa longsor tersebut, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan membersihkan ruas badan jalan dari tumpukan tanah. Tadi malam, bahwa hujan belum berhenti, makanya menyebabkan beberapa titik longsoran di daerah Jalan Singengu menuju Batahan. Ada sekitar 4 titik dari laporan yang kami terima dari pemerintah desa. Setelah kami menerima informasi atau laporan dari pemerintah desa, kami pemerintah kecamatan bersama dengan Perpincan TNI Polri langsung turun ke lokasi untuk meninjau keadaan longsor. Pertama tadi sudah kita laksanakan gotong royong bersama dengan masyarakat di Desa Sayur Mencat. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di pinggir tebing atau yang melintas dari jalan yang rawan longsor harus meningkatkan kewaspadaan karena kondisi cuaca memasuki musim penghujan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Truk logging pengangkut kayu material PT TPL mengalami kecelakaan lalu lintas dengan minibus angkutan umum. Kecelakaan kembali terjadi di ruas Jalinsum antara mobil penumpang dengan truk kol diesel. Kasatlantas Polres Toba Ibtu Gunawan Siaan mengatakan berdasarkan data yang diperoleh, kecelakaan terjadi di ruas Jalan Umum Medan menuju Tarutung kilometer 217-218 tepatnya di Desa Nauli Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba. Gunawan menjelaskan mobil penumpang PT Martabe yang dikemudikan Muhammad Arifin Batubara membawa 5 orang penumpang yang datang dari arah Porsea menuju Tarutung. Namun mobil tersebut berjalan terlalu ke kanan sehingga bertabrakan dengan truk logging pengangkut kayu material PT TPL yang dikemudikan Colson Sitorus yang datang dari arah berlawanan. Akibat kejadian tersebut, pengemudi mobil penumpang L300 tewas di tempat dan penumpang minibus angkutan umum L300 PT Martabe mengalami patah tulang di kedua kaki dan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Porsea.
Sementara itu, penumpang lain yang mengalami patah tulang telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Porsea dan dirujuk ke Rumah Sakit Vitensa Nisiantara. 3 orang penumpang minibus angkutan umum lainnya mengalami luka ringan dan sudah dibawa ke RSUD Porsea untuk mendapatkan perawatan medis. Sedangkan pengemudi truk mobil pengangkut kayu material PT TPL Mitsubishi Coal Diesel selamat. Saat itu truk tersebut datang dari arah Tarutung menuju Porsea dan 1 unit mobil penumpang bus yang dari Porsea datang mengarah ke Baligi. Melaju ke kanan, ketika mungkin melihat ada kendaraan yang di depannya, mungkin terkejut dengan mobil truk yang datang dari arah berlawanan, membentur masing-masing sudut depan mobilnya. Benar ada korban jiwa dari penumpang minibus L300, salah satunya yang meninggal dunia adalah pengemudi dari mobil penumpang bus L300 dan 1 penumpang perempuan. 1 unit kapal ikan di Belawan, Kota Medan, Jumat malam terbakar. Yang diduga peristiwa ini akibat korsleting listrik saat mengisi solar. Kebakaran sempat membuat panik warga sekitar dan nelayan yang akan berangkat melaut di kawasan tersebut. Kobaran api menghanguskan 1 unit kapal ikan, yaitu milik warga yang terjadi di dermaga Gudang Arang, Jalan Mujahir, lingkungan 25, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dari peristiwa ini, warga sempat berusaha memadamkan api dengan menyiramkan air laut ke badan kapal yang terbakar. Namun, oleh karena adanya tumpahan minyak jenis solar, membuat api semakin berkobar hingga sulit untuk dipadamkan. Salah seorang warga mengatakan, api yang menghanguskan kapal ikan milik warga bermula saat dilakukan pengisian minyak solar dengan kondisi mesin kapal yang masih hidup, lalu diduga terjadi korsleting listrik. Kan 1 unit bot, 1 unit bot itu aja bakar pas di agak tengah laut sana. Milik punya Pak R Tarigan. Ini konslet listrik ini lah. Listrik bot itu bisa juga konslet itu. Dan solar dari apa itu mah dari tangki dia itu. Oh gitu ya. Gini Bang, saya sebagai warga sekitar awalnya melihat kapal itu bersandar di dermaga, ada percikan api kecil. Lama-lama karena mungkin ada bensin di situ Pak, mungkin ya. Jadi menjalar jadi lebih besar gitu Pak. Selama 10 menit datanglah pihak damkar dari Kecamatan Medan Belawan datang untuk memadamkan api, dibantu oleh beberapa warga sekitar sini lah Pak, termasuk saya. Api berhasil dijinakkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan dikerahkan. Dari peristiwa ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian pemilik kapal ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dan dari peristiwa ini juga polisi masih melakukan penyelidikan untuk melakukan pengungkapan asal api dan dugaan pidana. Ya pemirsa, sementara itu 2 unit rumah semi permanen serta 1 bengkel hangus terbakar pagi tadi di Desa Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai, dan untuk memadamkan kobaran api 2 unit damkar pemerintah Kabupaten Sergai dikerahkan. Beginilah detik-detik api membakar 2 unit rumah semi permanen serta 1 unit bengkel di Jalan Lintas Sumatera di Desa Serampah, Persimpangan Penggalangan, yang berhasil diabadikan warga sekitar. Wakno, salah satu korban pemilik bengkel, menceritakan kejadian berawal saat dirinya sedang memperbaiki sepeda motor di lokasi usahanya. Mendadak, warga sekitar berteriak ada asap yang mengepul di samping rumahnya dan secara spontan bersama warga lainnya untuk meminta tolong agar dilakukan pemadaman. Diketahui pada saat kebakaran terjadi, pemilik rumah tidak berada di lokasi dan begitu juga yang berada di samping sebelahnya yang membuka usaha pangkas juga tidak di lokasi. Upaya warga sekitar kemudian berusaha memadamkan api dengan alat seadanya menunggu mobil damkar tiba. Wakno menambahkan bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 8 pagi tadi dan kuat dugaan api berasal dari hubungan arus pendek listrik. Akibat kejadian tersebut, 2 unit rumah semi permanen serta 1 unit bengkel ludes terbakar. Kabel entah dari dapur atau dari rumah sebelah. Ya itu api merembet langsung ke rumah saya. Ya habis isi rumah semua, nggak ada lagi yang bisa tahu apa. Ya tukang pangkas pun habis. Satu lagi bolo kereta. Nah, orang itu di situ orang dari depan. Api katanya. Itu
Itu rumah Orangnya nggak ada di rumah. Anaknya kerja, anaknya sekolah, lakinya kerja. Entah istrinya, entah lagi belanja, entah ikut sama lakinya nggak tahu. Nggak ada orang di Sementara itu untuk memadamkan api yang menghanguskan 3 bangunan milik warga, dikerahkan 3 unit damkar milik Pemkab Sergai dan dari peristiwa ini arus kendaraan Jalinsum Serampah Tebing Tinggi mengalami kemacetan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara memusnahkan ratusan kilogram narkoba jenis sabu, ganja, hingga ekstasi. Ratusan kilogram barang bukti narkoba ini merupakan hasil sitaan BNN Sumut sepanjang Agustus hingga September 2023. Narkoba yang dimusnahkan BNN Sumut yakni ganja seberat 140 kg, sabu-sabu 10 kg, dan 141 butir pil ekstasi. Pemusnahan narkoba ini merupakan hasil tangkapan petugas BNN Sumut dalam kurun waktu 2 bulan belakangan ini, yakni dari Agustus hingga September 2023. Pengungkapan terbesar yakni 140 kg ganja yang merupakan hasil tangkapan BNN Sumut terhadap kurir narkoba jaringan Aceh dengan 4 tersangka. Sementara lainnya adalah hasil tangkapan dari 5 kasus yang berbeda. Kepala BNN Sumut, Brigjen Pol Toga Panjaitan menyebutkan, dari total 10 orang tersangka yang terlibat dalam kasus narkoba ini memiliki peran masing-masing, mulai dari pengedar hingga bandar dan kurir yang mendistribusikan narkoba. Dari Aceh. ya, mau dikirim kemana Pak? Kirim ke untuk konsumsi kota Medan aja, sama Susumut lah, Sumut. Tapi yang sabu tadi ada mau dikirim ke Madura dan Surabaya ya rencananya. Ada modus terbaru Pak dalam cara pengiriman mereka? Enggak, masih mereka pakai apa? Ya yang lama-lama aja lah modusnya. Ya melalui Tiki dia jasa pengiriman ada yang gitu. BNN Sumut berkomitmen akan terus melakukan pemberantasan narkoba sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia pada rapat terbatas dengan Kepala BNN Pusat, Kapolri, dan Panglima TNI di Istana Merdeka beberapa waktu lalu. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan meringkus pelaku pencurian mobil yang sedang dipanaskan pemiliknya di depan rumahnya di Kompleks Abadi Place, Kota Medan. Pelaku yang kurang mahir mengemudi ini sempat mengalami kecelakaan ketika hendak membawa kabur mobil. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat pelaku dengan nekat masuk ke dalam mobil dan langsung kabur meninggalkan lokasi. Korban yang mengetahui hal tersebut langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Tidak butuh waktu lama, tim Sus Jatan Ras Satreskrim Polrestabes Medan berhasil mengejar pelaku di kawasan Jalan Letda Sujono, Kota Medan. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Tengku Fatir Mustafa menuturkan bahwa pelaku yang kurang mahir mengemudi mobil sempat mengalami kecelakaan dan langsung ditangkap oleh petugas. Meski sempat dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan tunggal, tersangka kini telah diamankan di tahanan Satreskrim Polrestabes Medan. Ketika mobil ini sedang dipanaskan oleh korban, jadi pelaku sudah memonitor situasi ketika korban masuk ke dalam rumah dalam keadaan mobil hidup, pelaku membawa mobil tersebut. Kemudian terhadap pelaku dilakukan penangkapan di daerah Jalan Daerah Sujono. Saat akan diboyong ke Mapolrestabes Medan, pelaku Evan sempat melawan hingga akhirnya diberikan tindakan tegas dan terukur. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tim pengendali inflasi daerah Kota Sibolga menggelar operasi pasar di 11 titik pada 12 kelurahan untuk membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat. 2 bahan pokok utama yang dijual dalam operasi pasar tersebut, yakni beras kualitas medium 5 kg seharga Rp53.000 dan gula pasir 1 kg seharga Rp14.000. Para ibu rumah tangga di Kota Sibolga mengatakan kehadiran operasi pasar tersebut cukuplah membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti beras yang kini tengah mengalami kenaikan harga. Operasi pasar ini kita menjual beras dan gula kepada masyarakat sehingga
kita bisa intervensi harga beras dan gula di di masyarakat ataupun di wilayah kita Kota Sibolga. Ini akan kita lakukan sampai nanti di bulan 12. Karena informasi kelangkaan beras ini nanti akan meningkatkan harga di lapangan. Artinya kita intervensi sehingga harga pasar itu masih stabil di tingkat masyarakat menengah ke bawah. Dalam operasi pasar ini, tim pengendali inflasi daerah Kota Sibolga menyiapkan bahan pokok beras sebanyak 5 ton dan gula pasir mencapai 2 ton. Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Lumban Tobing menjelaskan, digelarnya operasi pasar ini sebagai upaya untuk mengintervensi harga kebutuhan pokok, khususnya beras yang saat ini tengah mengalami kenaikan harga. Diharapkan operasi pasar ini dapat memudahkan masyarakat menengah ke bawah yang ada di Kota Sibolga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Beras, Gula, gula. Di sini harganya gimana? Ini, Bu. agak lumayan malam jadi Merasa terbantu nggak, Bu? terbantu. Pemirsa, salah satu daerah yang memiliki potensi produksi pertanian terbesar di Sumatera Utara adalah Padang Sidimpuan. Bagaimana dampak cuaca ekstrim terhadap hasil produksi para petani di Padang Sidimpuan? Kini kita telah terhubung dengan Kepala Dinas Pertanian Padang Sidimpuan, Bapak Edi Darwan Harahap. Assalamualaikum dan selamat sore Pak Edi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak Edi? Alhamdulillah sehat Pak. Pak, kita dihadapkan dengan cuaca ekstrim yang melanda Kota Padang Sidimpuan dan kita ingin mendapatkan informasi valid dari Anda terkait bagaimana pengaruhnya terhadap hasil padi para petani ini yang berada di Padang Sidimpuan, Pak Edi. Baik, terima kasih. Selamat sore. Dampak daripada cuaca ekstrim sebenarnya ini akibat daripada El Nino. Tapi El Nino tidak terjadi di Kota Padang Sidimpuan, tapi dampaknya adalah terjadinya cuaca yang untuk Kota Padang Sidimpuan. Dampak daripada cuaca ekstrim ini adalah pertama tingginya serangan hama, terutama hama tikus, kemudian penggerek batang dan wereng coklat. Kemudian ada juga penyakit yang sudah kita amati di lapangan yaitu penyakit belas, kemudian penyakit hawar daun. Sehingga beberapa petani kita yang sudah kita amati di lapangan terjadinya penurunan produksi. Termasuk yang paling ganas yaitu adalah perkembangan hama tikus di Kota Padang Sidimpuan, sehingga petani kita ada yang gagal tapi tidak di semua lini, tidak di semua daerah. Jadi yang secara khusus itu terjadi serangan hama yang ganas itu di satu kecamatan yaitu Kecamatan Padang Sidimpuan Hutem Baru. Baik. Baik Bapak, kalau cuaca ekstrim ini akan terus berlangsung, apa tindakan dilakukan agar petani tidak gagal panen, Pak? Baik, terima kasih Bu. Kita tentunya sebagai institusi teknis, kita melaksanakan koordinasi dengan pihak pemerintah tinggi yaitu Provinsi Sumatera Utara. Kita melaksanakan koordinasi dan juga melaksanakan kerjasama melalui POPT, pengendalian organisme pengganggu tanaman. Secara teknis kita melaksanakan penggunaan pestisida. Kita mengucurkan bantuan pestisida kepada seluruh kelompok tani kita yang ada di Kota Padang Sidimpuan. Dan juga bukan hanya dengan menggunakan pestisida, tapi kita juga melaksanakan gotong royong dalam rangka pemberantasan hama dan penyakit, secara khusus hama tikus. Beberapa minggu yang lewat kita berkoordinasi dengan kelompok tani, kita melaksanakan gotong royong, mencari sarang-sarang tikus yang ada di Kecamatan Padang Sidimpuan Hutem Baru, bekerjasama dengan seluruh kelompok tani yang ada di kecamatan, bersama petugas POPT dan juga para penyuluh kita. Baik Pak Edi, terkait tentang hadirnya hama, tikus, wereng dan lantas juga terkait penyakitnya ini, bagaimana pula upaya maupun langkah dari pemerintah dalam hal ini Bapak sendiri untuk bisa membantu para petani ini menghasilkan kembali produksi padi yang cukup untuk bagi masyarakat di Padang Sidimpuan, Pak Edi? Baik, diperkirakan karena cuaca ini masih terus berlanjut, maka langkah yang pertama kita akan melaksanakan bantuan benih ulang. Seandainya terjadi kegagalan dan juga petani-petani kita yang sudah panen, kita berupaya untuk memberikan bantuan benih bagi yang gagal panen dan maupun yang terjadi penurunan produksi
pertanian di lapangan. Dan juga melalui pemerintah Kota Padang Sidimpuan yang melalui Bapak Wali Kota Padang Sidimpuan, Bapak Irsyad Effendi Nasution, dalam rangka terjadinya penurunan produksi ini, maka oleh kebijakan pemerintah Kota Padang Sidimpuan akan diberikan bantuan sosial berupa beras. Setelah kita melaksanakan pendataan kepada petani-petani kita yang terjadi gagal panen atau terjadinya serangan hama pada lahannya, maka kita berikan nanti bantuan beras dari bantuan sosial berupa beras yang mungkin akan dilaksanakan itu besok. Pada hari Minggu kita akan menyalurkan beras ini akibat daripada dampak cuaca ekstrim ini. Baik Pak Edi, sebelum ke Odra, Pak Edi saya ingin juga mendapatkan informasi valid terkait berapa jumlah desa kah atau kecamatan yang terkena dampak pengaruhnya ini dan seperti apa pula yang dilaksanakan dari masyarakat sendiri dalam upaya untuk meminimalisir terjadinya kembali penyakit hama ini Pak dari masyarakatnya. Baik, kalau dampak yang terbesar dengan serangan hama tikus itu ada di Kecamatan Padang Sidimpuan Hutem Baru. Secara khusus Pebangun, Desa Singali, kemudian Desa Tinjoman, dan Kelurahan Hutem Baru. Kalau ini rata-rata hampir serangan hama tikus ini hampir 50% terjadi kegagalan. Namun hanya kecamatan ini. Sementara Kecamatan Padang Sidimpuan Angkolajulu hanya berbentuk spot-spot. Dan kemudian Padang Sidimpuan Tenggara dan Kecamatan Padang Sidimpuan Batuna II serangannya ringan. Namun di Padang Sidimpuan Tenggara kita melihat adanya wereng coklat, namun belum menyerang terhadap padi yang sudah burir, masih yang perkembangan vegetatif. Sehingga di Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara kita laksanakan gerdal atau gerakan pengendalian melalui POPT UPT Provinsi Sumatera Utara. Baik Bapak, untuk ketersediaan pupuknya sendiri Pak, untuk kebutuhan petani, apakah mendukung keberhasilan petani itu sendiri Bapak? Baik, untuk ketersediaan pupuk di Kota Padang Sidimpuan insya Allah sampai saat ini masih tersedia. Namun selain daripada pupuk kimia yang tersedia atau pupuk subsidi, kita menganjurkan menggunakan pupuk organik. Bahkan di Sidimpuan di beberapa tempat kita sudah ada yang melaksanakan gerakan organik. Di Kecamatan Padang Sidimpuan Hutem Baru juga kita laksanakan gerakan tanam organik atau yang kita sebut dengan genta organik. Dan kemudian di Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara kita melaksanakan semi organik karena harga pupuk yang melonjak terus, sehingga kita mengalihkan melalui penyuluh kita kepada kelompok tani supaya kita secara perlahan kembali kepada pupuk organik. Ya, baik Pak Edi, saya yakin bahwa kehadiran Bapak selaku Kadis ini untuk dapat mensosialisasikan hingga mengedukasi terbaik kepada para petani ini mungkin sudah dilakukan secara masif. Namun bagaimana pula terkait hadirnya peran penyuluh pertanian lapangan ini Pak di Padang Sidimpuan? Apakah mereka memiliki peran yang strategis untuk memberikan paham hingga sosialisasi kepada para petani kita di Padang Sidimpuan Pak? Baik Pak, kita kebetulan penyuluh pertanian kita walaupun belum bisa kita menempatkan satu penyuluh di satu desa, tapi sudah kita usaha maksimal. Dari 79 desa kelurahan kita sudah punya 43 penyuluh yang ada di lapangan. Jadi rata-rata satu penyuluh ada di 2 desa. Tentunya mereka melaksanakan pengawalan dan pendampingan para kelompok tani kita. Dan melalui penyuluh kita ini kita sudah melaksanakan pelatihan secara teknis, termasuk bagaimana menciptakan pupuk organik. Hampir rata-rata penyuluh kita ini melaksanakan sosialisasi dan pelatihan pembuatan pupuk organik atau pupuk kompos di setiap kelompok tani kita. Baik Bapak, untuk varietas benih padi sendiri Pak yang digunakan petani, apakah menentukan tingkat produksi yang baik Pak? Iya Bu. Tentunya varietas yang kita gunakan di Kota Padang Sidimpuan ini adalah varietas berlabel yang sesuai dengan topografi atau cuaca di Kota Padang Sidimpuan. Jadi bantuan yang kita berikan sesuai dengan amatan kita ini yang paling banyak adalah Inpari 32. Karena Inpari 32 ini sangat cocok di Kota Padang Sidimpuan. Selain daripada varietas muatan lokal yang paling disukai oleh petani kita yaitu varietas
produksinya lebih tinggi dan lebih tahan terhadap hama atau penyakit di lapangan. Baik, baik Pak Edi. Pak Edi, kalau tadi kita sudah banyak berbicara terkait tentang penyakit hama seperti tikus dan wering ini, lantas saya ingin mengetahui terkait faktor cuaca ekstrim, apakah hal ini juga sangat berpengaruh terhadap hasil ataupun produksi para petani kita yang ada di Padang Sidimpuan, Pak Edi? Terima kasih Pak, sangat berpengaruh Pak. Karena cuaca ini kan cuaca yang kita katakan ekstrim yang bisa datang tiba-tiba hujan, kadang datang panas tiba-tiba. Ini kan mempengaruhi pertumbuhan daripada padi kita, sehingga dapat mempengaruhi terhadap produktivitas. Maka bisa saja terjadi penurunan, bisa saja terjadinya perkembangan hama dan penyakit, sehingga kita tidak terlepas untuk selalu melaksanakan kegiatan gerakan pengendalian. Dan alhamdulillah sampai saat ini kebetulan POPT kita sangat aktif di lapangan untuk melaksanakan penelitian apakah sudah ada gejala serangan-serangan di lapangan, sehingga kita melaksanakan terus koordinasi. Apabila sudah ada gejala serangan, kita akan melaksanakan pengamatan apakah sudah harus diperlukan pestisida atau tidak. Kalau memang pestisida harus dibutuhkan, maka kita akan mengucurkan bantuan pestisida. Tapi kalau menurut pengamatan masih di ambang batas, maka kita tidak menggunakan pestisida, tapi melaksanakan pengendalian yang ramah lingkungan. Baik, artinya begitu banyak langkah-langkah yang masif yang tentunya diberikan Bapak selaku Kadis Pertanian Padang Sidimpuan kepada para petani ini untuk giat kembali untuk menghasilkan potensi hasil produksi tani yang begitu masif ya Pak? Iya Pak. Baik, hal yang paling terakhir yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya para petani yang ada di Padang Sidimpuan Pak untuk mengantisipasi terjadinya wereng maupun tikus hingga faktor cuaca ini seperti apa singkat dan padat Pak Edi sebelum kita menutup perjumpaan kita dalam dialog ini? Oke, tentunya saran kita kepada petani untuk tetap melaksanakan gerakan tanam, percepatan tanam, kemudian tetap melaksanakan koordinasi kepada para penyuluh kita yang ada di lapangan. Apabila ada tanda-tanda gejala yang terjadinya serangan hama atau terjadinya penurunan produksi, tetap berkoordinasi dengan para penyuluh kita supaya kita bisa tahu apa langkah-langkah yang harus kita laksanakan. Kepada para petani kami di seluruh Kota Padang Sidimpuan, tentunya kalau sebagai Kepala Dinas mengucapkan terima kasih kepada para petani di lapangan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Kota Padang Sidimpuan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Edi Darwan Harap selaku Kadis Pertanian Padang Sidimpuan yang telah bergabung bersama kami melalui dialog Zoom potensi produksi padi Padang Sidimpuan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dan pemirsa, informasi lainnya dapat Anda saksikan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Horas Bangso Batak atau HBBS siap mendukung pemilu damai 2024 mendatang dan menjaga situasi Kamtibmas tetap aman di wilayah Sumatera Utara. Selain mendukung pemilu damai, HBB juga siap membantu kepolisian dalam memberantas narkoba di wilayah Sumatera Utara. Sebanyak 20-an anggota Horas Bangso Batak HBB siap mendukung pemilu damai 2024 mendatang. Deklarasi dukungan itu dipimpin oleh Ketua Umum HBB Indonesia Lamsiang Sitompul siang tadi yang bertempat di Jalan Bajak, Kota Medan. Selain mendukung pemilu damai, para anggota HBB juga diminta untuk menjaga Kamtibmas di wilayah Sumatera Utara agar tetap tertib, terutama dalam hal narkoba. Usai mendeklarasikan pemilu damai, Ketua Umum Lamsiang membagikan sembako kepada para anggotanya dan warga sekitar yang membutuhkan. Bantuan sembako ini dari Wakapolri Komjen Agus Andrianto. Ketua Umum HBB Lamsiang Sitompul sangat berterima kasih atas bantuan sembako yang diberikan Komjen Agus Andrianto. Lamsia menyebutkan bahwa amanah Komjen Agus kepada para anggota HBB akan terus dilaksanakan terlebih untuk menjaga pemilu 2024 mendatang agar tetap kondusif dan aman serta terbebas dari berita-berita hoaks. Kegiatan kita pada hari ini adalah bagi-bagi sembako kepada anggota, bantuan dari
Bapak Wakapolri, Komjen Agus Adrianto, yang dia datang menyapa masyarakat Sumatera Utara, beberapa komunitas, salah satunya Habibie. Beliau mengamanahkan kepada kita, memberikan bimbingan agar kita warga Sumatera Utara terus kepada Habibie agar turut serta menjaga Kamtipmas, juga memberantas narkoba. Ini saya tegaskan ini kepada anggota Habibie, siapapun nggak boleh terlibat narkoba. Kalau ada anggota Habibie terlibat narkoba, langsung saya pecat. Dan kepada pelaksanaan pemilu 2024, beliau mengamanahkan agar pemilu itu berjalan dengan damai. Ya, pemirsa, Badan Pengawas Pemilu bersama KPU dan partai politik Serdang Bedagai mengadakan rapat koordinasi pembahasan masa pencermatan daftar calon sementara legislatif ke masa daftar calon tetap. Masukan dari partai politik yang telah dicatat Bawaslu akan diteruskan ke KPU Sergai. Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Ewin Saputra didampingi komisioner di kantor Bawaslu Sergai. Terdapat perwakilan pengurus dari masing-masing parpol yang memberikan masukan dalam tahapan masa pencermatan. Masukan yang dicatat dalam pembahasan Bawaslu bersama dengan KPU yakni tentang penginventarisir calon legislatif dengan profesi tertentu yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 PKPU Nomor 10 garing seperti ASN Kepala Desa, garing perangkat desa, TNI dan Polri, serta yang bersumber dari APBD dan APBN. Untuk itu di masa pencermatan proses DCS kepenetapan DCT nanti, Bawaslu mengingatkan potensi sengketa dana pelanggaran yang terjadi diminimalisir ataupun dihilangkan, sehingga tahapan pemilu di Sergai dapat berjalan dengan baik. Erwin menambahkan pula dalam kegiatan rakor tersebut KPU dan Parpol akan terus berkoordinasi dan membuka seluasnya masukan dari Parpol peserta pemilu 2024 mendatang. Kita juga baru saja melakukan rapat koordinasi kepada partai-partai politik yang mendaftarkan bakal calon legislatifnya ke KPU dan dalam waktu dekat akan diadakan pencermatan untuk menjelang diumumkannya daftar calon tetap pada 4 November nanti. Jadi sampai sekarang belum ada temuan-temuan yang dinyatakan BMS atau TMS. Sementara itu hadir dalam kegiatan itu Ketua KPU Sergai Fuad Hasan Lubis, Komisioner Bawaslu Abner Sinaga, Bambang Dena Sastra, Handi Gunawan, serta Christopher Budianto Gultom, serta sejumlah partai politik di Serdang Bedagai. Lulusan Institut Teknologi Del Bali G memiliki kualifikasi sesuai dengan harapan market kerja. Hal itu dibuktikan dari 40% lulusan yang baru diwisuda sudah diterima bekerja di berbagai perusahaan terbaik di Indonesia. Keberhasilan lulusan Institut Teknologi Del dalam memenangkan pasar kerja karena kualifikasi yang dimiliki setiap lulusan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sejumlah industri dan perusahaan yang bergerak di bidang informasi, teknologi, dan dunia digital. Pada hari ini 398 mahasiswa dari berbagai program ilmu diwisuda dan 40% sudah langsung bekerja. Ketua Pembina Yayasan Luhut Binsar Panjaitan dalam sambutannya pada acara wisuda Institut Teknologi Del Bali G mengatakan, sampai saat ini berbagai upaya terus dilakukan untuk membekali seluruh mahasiswa agar siap pakai. Untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa, kurikulum yang digunakan sesuai dengan harapan market. Guna mendukung upaya tersebut, selain dosen pengajar tetap, dosen praktisi juga terus dihadirkan untuk menyesuaikan teori yang dipelajari dengan dunia industri dan dunia kerja yang ada saat ini. Ketua Pembina Yayasan Institut Teknologi Del, Luhut Binsar Panjaitan, melakukan berbagai kerjasama dengan dunia industri dan perguruan tinggi luar negeri agar lulusan Del dapat diterima di berbagai perusahaan baik dalam dan luar negeri. Mereka etos kerjanya tinggi dan pembelajarannya lebih fokus. Jadi seperti yang dibilang Pak Erlangga tadi, ya mereka banyak diminati di pasar karena sekarang semua kan bicara information teknologi dan kemudian kita sekarang fokus juga kepada pertanian karena masalah ketahanan pangan karena dunia kan El Nino segala macam itu. Kita jalan sekarang, semua jalan. Saya kira seperti tadi
profesor dari mana, Stella dari Harvard itu dan juga dari Tsinghua, itu malah bikin kolaborasi penelitian mengenai bidang neuroscience, mengenai mana otak manusia bisa bekerja dengan ITDL. Itu saya kira kan dari kampung. Jadi tidak semua di kota-kota besar, kita coba ngembangkan juga dari kampung seperti ini. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto yang hadir pada wisuda Institut Teknologi Del Balige menyampaikan, untuk peningkatan ekonomi kaitannya dalam hal digital, Indonesia membutuhkan 500.000 ekspor digital setiap tahunnya selama 15 tahun ke depan. Untuk itu Indonesia harus mempersiapkannya sehingga tidak akan diisi oleh ahli IT dari luar negeri. Karena ini kan IT Del, jadi kaitan dengan digitalisasi. Indonesia butuh 9 juta expert digital, talent digital. Berarti setiap tahun dalam 15 tahun ini 500.000. Jadi lulusan Del 400, nah ini harus diperbanyak Del lagi di daerah-daerah lain. Karena jangan sampai kemampuan dan kebutuhan digital itu nanti diisinya dari Bangalore atau dari Filipina. Jadi ini kita harus mengembangkan ekonomi, tapi juga untuk SDM dari Indonesia. Sampai saat ini alumni Del sudah tersebar di berbagai wilayah dan luar negeri yang memberikan kontribusi terhadap alma mater guna mendukung kemajuan kampus dan mahasiswa. Sementara itu pemirsa, di Kabupaten Labuhan Batu Selatan dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labusel mensosialisasikan penetapan dan penegasan batas desa di kantor Bupati Labusel. Aplikasi baru yang diluncurkan Badan Informasi Geospasial ini sesuai instruksi pemerintah pusat yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia agar mempermudah pemerintah desa untuk penetapan dan penegasan batas antar desa demi terciptanya tertib administrasi. Selain itu juga untuk memberikan kejelasan serta kepastian hukum terhadap batas di suatu desa yang bermanfaat sebagai dasar perencanaan pembangunan desa, memperkecil terjadinya konflik batas pertanahan di wilayah, serta sebagai syarat untuk penataan desa. Badan Informasi Geospasial Najib menyampaikan sosialisasi aplikasi penetapan dan penegasan batas desa bertujuan menjalankan untuk amanat Perpres nomor 23 dan Permendagri nomor 45 tahun 2016 terkait pedoman penetapan dan penegasan batas desa yang diselenggarakan di kabupaten kota seluruh Indonesia pada tahun 2023 secara maksimal dan juga harus selesai. Dan dari aplikasi pemetaan desa ini untuk menjalankan dan juga tentang pedoman penetapan perbatasan Indonesia. Amanat Perpres 23 itu seluruh Indonesia kabupaten kota maksimalnya tahun 2023 itu harusnya sudah selesai. Sementara itu pemerintah berharap dengan adanya penetapan dan penegasan batas desa dapat meningkatkan pembangunan desa yang ada di Labuhan Batu Selatan. Dewan Syarikat Melayu Langkat menggelar aksi solidaritas Rempang di Rumah Adat Melayu, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat kemarin siang. Ratusan santri dari sejumlah pondok pesantren yang ada di Kabupaten Langkat kemarin siang tampak ikut serta melaksanakan doa bersama untuk masyarakat Rempang. Dalam aksi solidaritas ini, masyarakat Melayu Langkat merasa prihatin dengan permasalahan yang dialami masyarakat Rempang. Masyarakat Melayu Langkat meminta agar pemerintah bisa menghargai, merawat, dan membina sehingga kebudayaan adat istiadat masyarakat Rempang tetap terjaga dan bermanfaat bagi masyarakat Rempang serta Indonesia. Adapun maklumat solidaritas yang disampaikan oleh Sekretaris Dewan Syarikat Melayu Langkat meminta pemerintah agar penyelesaian konflik agraria di Pulau Rempang dapat diselesaikan dengan mengedepankan cara yang arif, bijaksana, dan berkeadilan. Pemanfaatan sumber daya alam di Pulau Rempang maupun di wilayah lainnya harus berdasarkan kajian ilmiah tanpa menghilangkan atau merusak kearifan lokal serta ekosistem yang ada. Suhyar Mulyamin, Ketua Dewan Syarikat Melayu Langkat mengatakan, pemerintah Rempang diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjaga nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara demi memperkuat persatuan dan kesatuan di Pulau Rempang. Juga semua etnis yang ada merasa prihatin, ikut juga merasa
sedih dengan permasalahan ini. Namun demikian, dalam kesedihan itu kami sudah mendukung agar proses yang ada di Rempang ini bisa berjalan dengan adil, dengan bijak, sehingga tidak ada lagi timbul hal-hal yang tidak diinginkan, dan proses ini bisa berjalan dengan baik dan kesejahteraan untuk masyarakat Rempang. Masyarakat Melayu Langkat berharap permasalahan yang terjadi di Pulau Rempang segera menemukan titik terang dan masyarakat kembali hidup sejahtera. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pelindo 1 Gunung Sitoli melakukan aksi donor darah yang selama 3 hari. Seluruh kantong darah yang dihasilkan melalui Palang Merah Indonesia akan didistribusikan kepada sejumlah fasilitas kesehatan. Selain berfungsi menyelamatkan nyawa orang lain, donor darah dapat membantu meningkatkan produksi sel darah merah. Hal tersebut menjadi alasan bagi para pendonor darah secara sukarela mendonorkan darah mereka melalui unit donor darah Palang Merah Indonesia Markas Cabang Gunung Sitoli. Selain karyawan Pelindo 1 Gunung Sitoli, aksi donor darah ini juga diikuti stakeholder lain di lingkup Pelabuhan Angin Gunung Sitoli seperti Kesatuan Pengawas Pantai dan Laut, Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan termasuk TNI Angkatan Laut. Bisa membantu juga sesama yang membutuhkan darah di Kota Gunung Sitoli. Ini ke sekian kalinya Bang berdonor, ke berapa kali Bang? Mungkin saya sudah ke 10 kali ya donor. Paling lama sekali 6 bulan saya pasti donor. Ya, jarum suntik sekian desimeter itu Bang, apakah ini merupakan hantu yang menakutkan menurut Abang? Enggak lah, ini biasa aja. Sementara itu, General Manager Pelindo 1 Gunung Sitoli Mulyono menyebutkan aksi donor darah terus dilakukan secara berkesinambungan. Hingga hari kedua pelaksana kegiatan ini telah menghasilkan 20 lebih kantong darah. PMI Gunung Sitoli hingga saat ini terus menerima permintaan darah dari sejumlah fasilitas kesehatan yang ada di daerah tersebut. Yang bisa kita lakukan di sini satu-satunya adalah untuk membantu kepada masyarakat untuk menyambung hidupnya yang pada saat yang sangat dibutuhkan. Ya. Jadi donor darah ini kalau bisa selalu berkesinambungan karena sangat perlu sekali yang tadi saya katakan bahwasanya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Justru saya menghimbau BUMN, BUMD, dan lembaga yang lain untuk bisa bersama-sama dalam aksi kemanusiaan ini, karena sekali lagi kebutuhan darah di Gunung Sitoli ini sangat tinggi, maka mari kita membantu masyarakat yang membutuhkan. Kita rata-rata tiap bulan itu di atas 100 kantong tiap bulan, ya, di atas itu. Jadi bahkan kadang bisa lebih, bisa 150 lebih kantong kita distribusikan, dan itu masih kurang. Permintaan darah di Gunung Sitoli mencapai 300 kantong per triwulan. Hal ini mendorong PMI Gunung Sitoli terus selalu bersinergi dengan Pelindo dan badan usaha lain dalam upaya menghimpun darah. Selain itu, aksi donor darah ini menjadi edukasi bagi masyarakat yang masih dihantui rasa takut untuk berdonor darah secara sukarela. Program Jumat Curhat Kepolisian hingga kini masih terus berlangsung. Aparat kepolisian sektor Binjai Timur menyambangi SMP Negeri 4 Binjai untuk bertemu dengan siswa dan guru. Pentingnya perlindungan hukum dan suasana aman serta nyaman dalam menuntut ilmu di sekolah membuat aparat kepolisian Polsek Binjai Timur melakukan kunjungan untuk bertemu langsung dengan para guru dan siswa. Program Jumat Curhat yang gencar dilakukan ini sesuai dengan instruksi Kapolda Sumatera Utara sebagai salah satu sarana menciptakan suasana kondusif di masyarakat dan seluruh sekolah yang ada di Kota Binjai. Jumat Curhat diharapkan mampu menciptakan aparat kepolisian yang dekat dengan masyarakat dan pelajar. Pada kunjungannya ke SMP Negeri 4 Kota Binjai, aparat kepolisian sektor Binjai Timur tampak berbaur dengan seluruh guru dan siswa sembari memberikan pengarahan agar para guru dan siswa tidak bersentuhan dengan hukum. Selain itu, petugas juga memberikan sosialisasi dampak dari penggunaan handphone seluler yang berimbas tingginya angka kekerasan dan bully di sekolah. Hal ini hendaknya menjadi perhatian guru untuk selalu mendidik anak murid dengan baik dan bijaksana. Kapolsek Binjai Timur, Bengkel Ginting mengatakan, program Jumat Curhat dilakukan dengan cara bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat, salah satunya dengan sekolah. Program Polres Binjai
dalam hal Jumat Curhat untuk bersinergi dengan guru-guru dan juga murid-murid bagaimana membuat murid itu menjadi aman, nyaman untuk menerima pendidikan di sekolah tersebut. Dan juga kami juga bekerjasama dengan guru-guru untuk melaksanakan mencek kepada murid-murid agar tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang bisa merugikan daripada diri murid tersebut. Kunjungan polisi ke sekolah rutin dilakukan setiap minggu untuk memantau tingkat kenakalan remaja dan prestasi siswa di masing-masing sekolah yang ada di Kota Binjai. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku esok Sabtu 23 September 2023. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, Perakiraan Cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot wilayah Sumatera Utara untuk hari Minggu 24 September 2023. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan hujan ringan di Kepulauan Nias, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Humbahas, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk malam hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Langkat, Binjai, Deli Serdang, Medan, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Serge, Tebing Tinggi, Simalungun, Pemantang Siantar, Asahan, Batu Bara, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, Toba, Humbahas, Samosir, dan Tapanuli Tengah. Untuk dini hari berpotensi hujan ringan di Langkat, Binjai, Deli Serdang, Medan, Karo, Serge, Tebing Tinggi, Simalungun, Pematang Siantar, Asahan, Batu Bara, dan Labuhan Batu Utara. Dengan suhu udara 16 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Tidak terpantau adanya titik panas di wilayah Sumatera Utara pada tanggal 22 September 2023. Kami menghimbau kepada masyarakat agar waspada akan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di pegunungan, lereng timur, pantai timur, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Salam sehat dan sampai jumpa. Ya pemirsa, semoga informasi dari BMKG tadi menjadi acuan Anda untuk melakukan kegiatan esok hari. Dan informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Udrandar Rolinka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.